Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada topik kali ini saya ingin membahas dengan Anda yaitu cara cepat belajar BBMA. Baik rekan-rekan trader Asia di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, mudah rezeki, ya masih diberi umur panjang. Jadi dengan demikian kalian bisa beraktivitas seperti biasanya, ya. Dan sekali lagi bagi teman-teman lainnya yang baru mengunjungi channel Trader Asia, silakan subscribe dahulu, ya. Klik loncengnya agar Anda mendapatkan edukasi gratis ya tentang edukasi forex bersama saya di sini setiap minggunya. Baik rekan-rekan trader Asia. Jadi di sini saya akan mengupas kepada Anda ya, sekaligus pada saat itu bagaimana cara saya sendiri belajar memahami BBMA ya. Ada beberapa trader mungkin udah belajar tapi belum begitu memahami ya. Saya kira mungkin di sini beberapa dari kalian mungkin salah dalam metode belajarnya ya. Makanya kalau kebanyakan Anda serap informasi tentunya nanti akan membuat Anda itu bingung gitu ya. Nah, kita harus pahami dulu BBMA ya, yaitu kepanjangannya yaitu Bollinger Band Moving Average. Oke. Di sini BBMA ini ada 6 indikator, teman-teman. Nah, 6 indikator ini memang rumit karena banyak gitu ya. Jadi kalau kalian mempelajari sekaligus semuanya itu juga akan menjadi rumit karena kenapa? Pikiran orang itu nggak sama gitu ya. Nggak ada, misalkan ada beberapa orang mungkin tidak bisa menyerap informasi secara sekaligus, jadi harus belajarnya itu bertahap-tahap. Makanya kalau kita loncat-loncat materinya tentunya nanti akan bingung. Makanya di video saya sebelumnya itu pernah saya membahas itu bagaimana ciri-ciri re-entry, bagaimana ciri-ciri ekstrim, bagaimana MHV, CS arah kukuh ya kan. Satu-satu saya buat videonya, tentunya materinya itu berbeda-beda, tetapi itu semuanya adalah gabungan setup daripada Bollinger Band Moving Average. Nah, makanya Trader Asia membuat video tersebut biar kalian nonton satu-satu, kemudian Anda pelajari juga satu-satu, gitu ya. Jadi banyak DM yang masuk belum mengerti BBMA, ya kan? Ada juga yang WhatsApp saya langsung begitu juga, ya. Jadi di sini saya akan memberi edukasi, tips ya bagaimana cara saya belajar, mungkin bisa menjadi referensi bagi kalian semuanya. Oke? Nah, di sini Trader Asia membuka di GBP USD di time frame H4, teman-teman ya. Jadi di setup BBMA itu kan ada ekstrim, ya kan, kemudian TP wajib, MHV, kemudian CS arah kukuh, kemudian re-entry, ya. Jadi di Bollinger Band Moving Average ini ada dua kesempatan ya, ada dua setup untuk kita entry. Yang pertama di sign ekstrim, yang kedua di re-entry-nya. Hanya dua kesempatan itu saja. Nah, Anda harus memilih apakah Anda lebih mudah di ekstrim, Anda lebih suka di ekstrim ya Anda perdalamkan ilmu tentang ekstrim, ya kan? Kemudian kalau Anda memang sukanya di re-entry, ya Anda perdalam juga di re-entry. Tetapi kalau Anda dua-duanya bisa lebih bagus, tetapi jangan dipaksa dua-duanya, tetapi Anda harus mempelajari dulu satu-satu. Nah, caranya bagaimana? Di saat Anda udah mengenal yang namanya Bollinger Band Moving Average, ya, Anda sudah bisa memasang indikatornya dengan benar, maka di minggu pertama Anda itu belajar tentang ekstrim dulu. Itu persis seperti yang saya lakukan pada waktu itu. Pada pertama kali saya menggunakan indikator BBMA, ya. Yang pertama, di minggu pertama Anda harus mempelajari dan melihat beberapa pair mata uang, misalkan di Euro USD, di GBP USD, di USD JPY. Anda mencari
sifat-sifat yang terjadinya ekstrim di BBMA ya selama 1 minggu penuh, dan Anda hanya mempelajari teorinya saja. Misalkan Anda siapkan catatan alat tulis, kemudian Anda mencatat misalkan di GBP USD itu di tanggal berapa ekstrimnya, kemudian di bulan berapa, di tahun berapa. Anda harus mengenali pola-pola kejadian sebelumnya ya. Contoh misalkan di minggu pertama, katakan minggu pertama kan 7 hari ya kan, misalkan di saat malam Senin lah ya, karena kalau kita belajar malam mungkin lebih fokus gitu ya. Nah, di harga sebelumnya kita mencari ekstrim ya. Di sini adalah ekstrim. Oke. Di mana garis MA5 high keluar dari top BB, kemudian candlestick berikutnya itu masuk ke dalam top BB. Kemudian diberi yang namanya re-entry sell sampai ke TP wajib. Oke, kenapa ada TP wajib? Berarti ada entry sebelum TP tersebut, yaitu di ekstrim, ya kan? Nah, Anda mencatat, oh ini ekstrim rupanya ya, gitu ya. Kemudian Anda cari lagi yang lain misalkan. Nah, di bawah ini, ya kan, ekstrim itu juga banyak tipe. Udah ekstrim, kemudian double ekstrim lagi. Kenapa? Di sini ekstrim, ya, kemudian candlestick berikutnya masuk ke dalam low BB, kemudian TP wajibnya di MA 5 dan 10 high, teman-teman. Oke, kemudian keluar lagi yang namanya ekstrim, kemudian TP wajibnya di MA 5 dan 10 high. Nah, dalam 1 minggu, ya, Anda mencari terus ya tentang ekstrim, kemudian Anda mencatat, kemudian udah Anda benar-benar mengenal pola ekstrim tersebut ya. Ya memang salah satu bagian daripada BBMA. Oke. Nah, setelah 1 minggu Anda mempelajari yang namanya ekstrim, oke. Kemudian minggu kedua Anda praktek, yaitu prakteknya dengan demo count ya. Anda cari ciri-ciri ekstrim. Di sini mungkin agak memakan waktu lama, karena kenapa? Kita harus menunggu candlestick berhari-hari mungkin kapan terjadinya ekstrim. Oke. Kemudian Anda cari entry-nya ya. Dan minimal itu ada 5 sampai 7 kali entry yang dikategorikan di dalam ekstrim. Nah, itu praktek melalui demo count. Itu yang pertama, dan ini adalah yang saya alami. Makanya saya menghabiskan waktu itu mungkin kurang lebih 3 bulan untuk memahami BBMA ini, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah Anda mencatat entry Anda di ekstrim ya, kemudian kan Anda sudah mulai menghitung. Misalkan Anda menghitung profitnya berapa, lossnya berapa, apakah banyak minusnya, apakah banyak profitnya. Itu baru demo count. Kalau profitnya banyak, oke, kalau profitnya banyak, berarti Anda sudah menguasai yang namanya ekstrim ya. Nah, jadi tahap pertama tadi mencatat teori 1 minggu. Kemudian mungkin di saat Anda entry ekstrim mungkin bisa memakan waktu 1 sampai 2 minggu ke depan, karena kita harus menunggu yang namanya BBMA itu kan harus sabar 3S. Oke, Anda sudah mengerti teori ekstrim ya. Kemudian dari ekstrim TP wajib, ekstrim TP wajib ya kan, Anda sudah mengerti dari teorinya, dari prakteknya selama mungkin kurang lebih 3 minggu atau 2 minggu, teman-teman. Nah, baru Anda mencari yang namanya setup re-entry. Nah, syarat untuk setelah ekstrim kan ada 2 kesempatan tadi saya katakan. Ekstrim, kemudian re-entry. Apakah re-entry sell, apakah re-entry buy. Nah, untuk mendapatkan ciri-ciri re-entry ini, kita juga harus mempelajari dulu 1 minggu, yaitu MHV. Ya kan, ciri-ciri MHV itu seperti apa, ciri-ciri CS arah kukuh itu seperti apa. Itu juga kita masuk lagi ke dalam teori, kita catat di dalam catatan kita selama 1 minggu. Nah, di sini ya, ini sudah ekstrim. Kemudian ada CS arah kukuh, teman-teman. Ini saya seperti mengulang kembali ya teori BBMA ini. Di video sebelumnya juga pernah saya jelaskan di 2 video. Yang pertama yaitu
cara menggunakan indikator Bollinger Band ya, itu video 3 tahun yang lalu. Kemudian video yang kedua yaitu setup lengkap BBMA, itu sama ya. Nah di sini kita harus mencari yang namanya MHV ya kan. Dalam artian MHV itu dia tidak melanjutkan lagi perjalanan ke atas atau ke bawah Bollinger Band ya, yang ditandai dengan CS arah kuku. Oke, itu baru valid yang namanya MHV. Misalkan CS arah kuku itu adalah memotong yang namanya mid BB, contoh seperti di depan ini, memotong yang namanya MA5 dan juga 10 low, maka di situ valid yang namanya MHV. Setelah MHV maka akan diberi re-entry sell, teman-teman. Ya. Contoh di sini re-entry sell. Ya. Kemudian candlesticknya belum turun, akhirnya dia candlestick berjalan lagi ke depan sehingga tidak mampu melewati perjalanan ke top BB, akhirnya membentuk yang namanya candlestick momentum. Oke. Di sini juga re-entry sell, kemudian yang kedua juga re-entry sell, ya. Misalkan dari sini re-entry sell dari harga 1.30676, kemudian juga di sini 1 poin kurang lebih 30544 dan sampai ke candlestick momentum sampai ke harga kurang lebih di 1.29013. Nah, re-entry sell 1 2 3 4. Nah, Anda harus mencari re-entry sell. Ya kan? Selama 1 minggu Anda mempelajari yang namanya MHV. Ya kan? Kemudian CS arah kuku, kemudian baru re-entry sell. Setelah 1 minggu Anda memahami ya pergerakan candlestick mulai dari ekstrim, kemudian CS arah kuku sudah mengerti, itu baru di teori Anda catat, Anda mengulang-ulang juga di beberapa mata uang, misalkan di pair Euro USD, GBP USD, atau mungkin di USD JPY ya, maka minggu berikutnya baru Anda praktekkan. Oke, Anda praktekkan, Anda mencari setup re-entry ya di demo account. Oke, mungkin kurang lebih juga 7 kali entry ya. Nah, setelah 1 minggu teori Anda mempelajari ciri-ciri re-entry-nya, baru minggu berikutnya Anda langsung praktek dengan demo account. Kemudian di saat close, tutup posisi semuanya, Anda mulai menghitung, ya kan? Apakah Anda mendapatkan profit atau mungkin minus modalnya. Oke, kalau memang profitnya berjalan dengan baik, dengan money manajemennya yang baik, maka Anda sudah bisa mengenali apa itu Bollinger Band Moving Average ya. Tapi kalau masih minus, Anda harus mengulangnya kembali ya, mungkin habis waktu 1 bulan. Oke, di saat Anda mengulang lagi di 2 bulan pertama ya, oke, ini juga habis waktu ya, kurang lebih 3 bulan. Itu belum menggunakan yang namanya real money, oke, uang yang benar-benar nyata gitu ya, masih menggunakan demo account. Tetapi kalau Anda mau mulai dengan uang nyata ya itu terserah Anda. Kalau emang mau ya silahkan Anda deposit yang kecil-kecil aja dulu, siapa tahu mungkin feel-nya lebih dapat dengan serangan ke psikologis mungkin ya. Ya itu kembali kepada diri Anda sendiri. Nah, mungkin ada orang di luar sana mungkin 1 bulan udah paham ya kan, karena orang itu beda-beda cara memahami BBMA, atau mungkin 3 bulan. Tetapi lebih baik, saran saya Anda harus belajar selama 3 bulan dulu Bollinger Band Moving Average, dan jangan belajar langsung semua. Oke, misalnya dari 1 minggu penuh itu Anda belajar ekstrim, Anda belajar re-entry, Anda cari MHV, semua akhirnya membuat Anda bingung. Seperti yang saya katakan pada awal tadi ya, indikator BBMA ini ada 6 indikator yang harus dikeluarkan ya kan. Yang pertama Bollinger Band, yang kedua MA5 dan MA10 high dan low, kemudian MA50 ya. Anda boleh hitung sendiri. Kalau Anda semua mempelajari dalam satu waktu, itu ya pasti membuat Anda itu bingung ya kan. Nah, ibaratnya itu udah banyak kali informasi, maka Anda harus membiasakan dulu satu hal Anda pelajari sampai Anda menjadi ahlinya, misalkan ekstrim. Begitu Anda udah paham, baru Anda loncat ke teori berikutnya, yaitu di re-entry-nya. Mungkin kurang lebih 2 mingguan gitu ya.
Nah, jadi secara step by step ya, jangan langsung hantam aja semua. Nanti kalau Anda main hantam semua, tentunya di saat Anda menggunakan real money ya, tentunya uang Anda juga akan dihantam semua oleh market. Anda nggak mau kan seperti itu, ya kan? Nah, jadi begitulah cara-cara belajar seperti yang saya praktekkan pada zaman waktu itu pas pertama kali saya menggunakan indikator Bollinger Band Moving Average ini. Ya, saya mencatat bahkan sampai setengah buku habis saya pelajari. Bahkan begitu saya keluar rumah, saya mungkin nongkrong entah di mana dengan sendiri, saya buka lagi pelajaran itu, saya baca-baca untuk tujuannya itu untuk membiasakan saya untuk mengingatnya tanpa ke depan pakai lagi catatan. Jadi ke depan nggak perlu lagi catatan. Karena kenapa? Saya sudah mengingat gitu. Ya. Nah, kalau Anda ingin benar-benar menjadi seorang trader forex, tentunya Anda akan bersungguh-sungguh untuk belajar, ya. Nah, jadi sampai di sini aja. Mudah-mudahan bisa jadi referensi bagi Anda semuanya. Ya, saya yakin sekali kalau Anda mengikuti apa yang saya sampaikan, saya sangat yakin ya dengan metode apa yang saya pakai, Anda juga pasti akan bisa, ya. Dari dulu juga saya awam sekali, nggak tahu sama sekali. Kemudian saya pelajari, saya juga bisa. Kalau saya bisa, kenapa Anda nggak bisa? Ya kan? Kalau seorang trader forex yang lainnya yang bisa master, kenapa kita nggak bisa menjadi master seperti mereka? Nah, itulah yang menjadi perbedaan. Yang dimana orang yang sungguh-sungguh belajar dan setengahnya lagi itu pura-pura belajar. Oke, cuman ikutan-ikutan doang. Bukan pada dirinya sendiri. Atau mungkin Anda punya metode sendiri yang lebih baik bagaimana metode Anda belajar, ya Anda boleh juga Anda kembangkan, nggak masalah. Ya kan? Ini hanya masukan bagi saya, referensi bagi saya, siapa tahu ya. Mungkin cocok bagi Anda bagaimana saya mempelajari BBMA ini pada saat itu. Oke? Nah, jadi saya kira sampai di sini aja video ini ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda, bisa mencerahkan Anda dari apa yang saya sampaikan, dan silakan share video ini kepada teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda itu membutuhkan informasi yang bermanfaat seperti ini. Silakan like dan juga silakan komen di bawah. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan. Dengan komentar-komentar yang positif, dengan senang hati saya akan membaca komentar-komentar Anda di bawah. Oke? Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.